Bayangkan seorang teman, atau mungkin saudara Anda sendiri yang baru saja membeli rumah pertama. Ada kebahagiaan di wajahnya saat menandatangani tumpukan dokumen di depan notaris. Kebahagiaan yang bercampur dengan sedikit kecemasan, karena ini adalah keputusan finansial terbesar dalam hidupnya selama ini. 20 tahun ke depan sudah ditentukan di meja itu. 20 tahun cicilan tetap setiap bulan, 20 tahun rasa aman, karena akhirnya memiliki sesuatu yang bisa disebut milik sendiri. Dan sambil tersenyum, teman Anda itu mungkin berkata, mending beli rumah daripada ngontrak terus, uangnya habis begitu saja. Ini adalah kalimat yang sudah kita dengar berkali-kali. Dari orang tua, dari kerabat, dari iklan-iklan properti yang menjanjikan investasi masa depan. Tapi apakah benar uang yang habis begitu saja itu lebih buruk daripada cicilan yang membentang 2 dekade? Apakah memiliki rumah secara matematis selalu lebih menguntungkan daripada menyewa? Dan yang lebih penting, apakah KPR benar-benar alat untuk memiliki rumah atau justru alat yang membuat bank memiliki Anda selama 20 tahun? Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang mengajukan KPR. Ketika Anda memutuskan untuk membeli rumah dengan harga katakanlah 500 juta rupiah, kecil kemungkinan Anda memiliki uang tunai sebanyak itu di rekening. Mungkin Anda sudah menabung selama bertahun-tahun dan berhasil mengumpulkan uang muka 10 atau 20%. Sekitar 50 hingga 100 juta rupiah. Sisanya, Anda pinjam dari bank. Dan bank dengan senang hati akan meminjamkan uang itu. Karena mereka tahu Anda akan mengembalikannya lebih banyak dari yang Anda pinjam. Ini adalah poin pertama yang sering diabaikan dalam euforia membeli rumah. Bank bukan lembaga amal yang membantu Anda mewujudkan mimpi. Bank adalah perusahaan yang menjual uang dengan harga tertentu. Dan harga itu disebut bunga. Dalam KPR, Anda tidak hanya membayar kembali harga rumah. Anda membayar harga rumah ditambah biaya sewa uang selama 20 tahun. Dan ketika kita menghitung total pembayaran selama 2 dekade, angkanya seringkali jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebuah rumah seharga 500 juta dengan KPR bunga 9% selama 20 tahun akan membuat Anda membayar total lebih dari 1,1 miliar rupiah. Lebih dari 2 kali lipat harga rumah itu sendiri. Dan selama 20 tahun itu, yang Anda miliki hanyalah selembar sertifikat dan keyakinan bahwa harga rumah akan naik cukup tinggi untuk menutup selisih itu. Sekarang, mari kita lihat psikologi di balik keputusan ini. Manusia pada dasarnya tidak suka ketidakpastian dan memiliki rumah memberikan ilusi stabilitas yang sangat kuat. Ada kepuasan psikologis saat mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengusir Anda dari tempat tinggal, bahwa dinding ini adalah milik Anda, bahwa anak-anak Anda akan tumbuh di rumah yang sama sampai mereka dewasa. Perasaan ini nyata dan valid. Tetapi kita perlu bertanya, apakah kita membayar terlalu mahal untuk ketenangan pikiran tersebut? Dalam psikologi finansial, ada yang disebut sebagai bias kepemilikan atau endowment effect, di mana kita cenderung melebih-lebihkan nilai sesuatu hanya karena kita memilikinya. Rumah yang kita beli dengan KPR terasa lebih berharga daripada rumah sewa yang sama persis, meskipun secara ekonomi kita belum benar-benar memilikinya sampai cicilan lunas. Bank masih memiliki sebagian besar rumah itu, tetapi secara psikologis kita sudah merasa menjadi pemilik. Dan perasaan inilah yang membuat kita rela membayar bunga ratusan juta rupiah, rela mengikat penghasilan selama 2 dekade, rela menunda mobilitas dan fleksibilitas hidup demi sebuah keyakinan bahwa tanah dan beton lebih aman daripada uang tunai yang bisa bergerak. Tapi mari kita masuk ke matematika yang lebih dalam. Karena disinilah cerita menjadi menarik. Ambil contoh rumah seharga 500 juta dengan uang muka 100 juta. Sisanya 400 juta KPR. 20 tahun, bunga 9% tetap. Cicilan per bulan sekitar 3,6 juta rupiah. Selama 20 tahun, total cicilan yang Anda bayar adalah sekitar 864 juta. Ditambah uang muka 100 juta, total pengeluaran Anda untuk rumah itu adalah 964 juta. Sekarang bandingkan dengan skenario menyewa. Rumah serupa mungkin bisa disewa dengan harga 1,5 hingga 2 juta per bulan. Katakanlah 1,8 juta per bulan atau 21,6 juta per tahun. Selama 20 tahun, total biaya sewa adalah 432 juta.
Anda menghemat 532 juta dibandingkan dengan membeli. Tentu saja, ini terlalu sederhana karena kita belum menghitung kenaikan harga rumah dan kenaikan harga sewa. Jadi, mari kita masukkan asumsi yang lebih realistis. Katakanlah harga rumah naik 5% per tahun dan harga sewa juga naik 5% per tahun. Setelah 20 tahun, rumah yang Anda beli seharga 500 juta itu kini bernilai sekitar 1,33 miliar. Sedangkan total biaya sewa yang sudah disesuaikan kenaikannya akan menjadi sekitar 715 juta. Dalam skenario ini, secara nominal pembeli rumah unggul karena memiliki aset 1,33 miliar dengan total pengeluaran 964 juta, selisih 366 juta. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Kita harus memasukkan faktor yang paling sering dilupakan dalam perhitungan KPR, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Uang muka 100 juta yang Anda gunakan untuk membeli rumah itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Jika Anda menyewa, uang 100 juta itu bisa Anda investasikan. Begitu juga dengan selisih antara cicilan KPR dan biaya sewa setiap bulannya. Dalam contoh kita, cicilan KPR 3,6 juta, biaya sewa 1,8 juta. Ada selisih 1,8 juta per bulan yang bisa diinvestasikan. Jadi, dalam skenario menyewa, Anda memulai dengan 100 juta di tabungan, lalu menambahkan 1,8 juta setiap bulan selama 20 tahun. Jika Anda menginvestasikan uang ini dengan return rata-rata 8% per tahun, setelah 20 tahun, total investasi Anda akan menjadi sekitar 1,4 miliar rupiah. Bandingkan dengan skenario membeli, di mana Anda memiliki rumah senilai 1,33 miliar rupiah. Hasilnya hampir sama, bahkan sedikit lebih tinggi untuk skenario menyewa dan investasi. Dan ini dengan asumsi return investasi yang konservatif, 8%. Padahal dalam praktiknya, banyak instrumen investasi yang bisa memberikan return lebih tinggi dalam jangka panjang. Poinnya bukan untuk mengatakan bahwa menyewa selalu lebih baik, tetapi untuk menunjukkan bahwa membeli rumah dengan KPR bukanlah keputusan finansial yang otomatis unggul seperti yang selama ini diajarkan kepada kita. Ini adalah trade-off antara memiliki aset yang tidak liquid dengan harapan apresiasi harga versus memiliki likuiditas dan fleksibilitas untuk mengembangkan uang di tempat lain. Sekarang mari kita zoom out, melihat sistem yang lebih besar. Bank dan pengembang properti memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk membuat Anda percaya bahwa membeli rumah adalah investasi terbaik dan paling aman. Industri properti adalah salah satu mesin ekonomi terbesar di Indonesia, melibatkan bank, pengembang, notaris, agen properti, perusahaan konstruksi, dan ribuan tenaga kerja. Iklan-iklan properti tidak pernah menampilkan perhitungan biaya peluang atau membandingkan KPR dengan investasi saham jangka panjang. Mereka menampilkan keluarga bahagia di rumah baru, karena itulah yang menjual. Dan sistem ini bekerja dengan sangat baik karena memanfaatkan kebutuhan dasar manusia akan rasa aman dan memiliki. Pemerintah pun mendorong kepemilikan rumah karena dianggap menstabilkan sosial politik. Meskipun secara ekonomi, ini berarti miliaran rupiah subsidi dan insentif pajak mengalir ke sektor properti setiap tahun. Kita hidup dalam sistem yang secara struktural mendorong kita ke arah KPR, bukan karena ini yang terbaik secara finansial untuk individu, tetapi karena ini yang terbaik untuk stabilitas sistem secara keseluruhan. Ada pertanyaan identitas yang lebih dalam di sini. Dalam budaya Indonesia, memiliki rumah sering dikaitkan dengan kesuksesan, kedewasaan, dan stabilitas hidup. Orang yang masih mengontrak di usia 40 tahun kadang dipandang sebelah mata, seolah-olah dia gagal dalam hidup. Tekanan sosial ini sangat nyata dan sangat kuat. Banyak pasangan muda yang memaksakan diri membeli rumah dengan KPR di luar kemampuan sebenarnya karena takut dinilai oleh keluarga atau lingkungan. Mereka bersedia mengorbankan fleksibilitas karir, kesempatan untuk pindah kota demi pekerjaan yang lebih baik, bahkan kualitas hidup sehari-hari demi sebuah status sosial yang melekat pada sertifikat rumah. Pertanyaannya, apakah rumah itu benar-benar milik Anda atau justru Anda yang dimiliki oleh ekspektasi sosial? Apakah Anda membeli rumah untuk kebutuhan tempat tinggal atau untuk kebutuhan validasi dari orang lain?
Karena jika jawabannya yang kedua, maka KPR 20 tahun itu bukan hanya jebakan finansial, tapi juga jebakan psikologis yang akan menemani Anda selama 2 dekade. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam keputusan membeli rumah. Ada orang yang secara psikologis memang butuh stabilitas dan kepemilikan fisik, dan itu sah-sah saja. Ada juga yang lebih cocok dengan fleksibilitas menyewa sambil terus mengembangkan aset liquid, dan itu juga sama sahnya. Yang penting adalah kita mengambil keputusan ini dengan mata terbuka lebar, dengan perhitungan yang jujur, bukan hanya dengan mengikuti narasi yang sudah tertanam sejak kecil. Rumah pertama bukanlah akhir dari perjuangan finansial, tetapi awal dari komitmen jangka panjang yang akan menemani Anda selama 20 tahun ke depan. Dan semakin jernih kita melihat matematika di baliknya, semakin kecil kemungkinan kita terjebak dalam ilusi bahwa semua KPR adalah investasi, bahwa semua rumah adalah aset, dan bahwa memiliki selalu lebih baik daripada menyewa. Pada akhirnya, rumah yang paling nyaman bukanlah yang paling mahal atau paling strategis lokasinya, tetapi yang paling sesuai dengan realitas finansial dan psikologis kita sendiri. Dan untuk menemukan rumah itu, kita harus berani berhenti sejenak, menghitung ulang, dan bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar keputusan terbaik untuk hidup saya, atau hanya keputusan yang membuat orang lain merasa saya sudah berhasil?